Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang integral garis dan juga teorema Green. Kelompok kami itu terdiri dari Desa Rifaraudia, Nuraini, dan juga Novia Aldiani. Nah, yang pertama itu ada integral garis. Nah, definisinya yaitu misalkan Z sama dengan fx-y, integral garis dari fungsi f sepanjang garis atau kurva C pada bidang dituliskan integral fx, y ds. Didefinisikan sebagai, bisa dilihat di dalam gambar. Nah, pada persegi panjang, partisi di atas panjang ditentukan dari fx, y, dan lebar ditentukan dari delta S yang merupakan panjang busur atau kurva. Kemudian ada bentuk-bentuk integral garis. Yang pertama itu ada bentuk parameter. Jika kurva C dinyatakan dalam bentuk parameter T, yaitu X sama dengan HT, Y sama dengan GT, dan juga T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka notasi ds untuk menyatakan panjang kurva adalah ds sama dengan akar dari dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. Sehingga integral garis yang didefinisikan di atas dapat dituliskan integral fx, y ds sama dengan integral a sampai b f ht, gt akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. Kemudian ada contohnya. Tentukan integral xy pangkat 4 ds, di mana C adalah setengah lingkaran bagian kanan yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 4. Penyelesaiannya yaitu kurva C dapat dituliskan dalam bentuk parameter, yaitu X sama dengan 4 cos T dan Y sama dengan 4 sin T, dengan T-nya lebih besar sama dengan min Pi per 2 dan kurang dari sama dengan Pi per 2. Dari parameter yang sudah dibuat, diperoleh dx per dt sama dengan min 4 sin T, dy per dt-nya itu 4 cos T. Sehingga ds-nya yaitu akar dari 16 sin kuadrat T plus 16 cos kuadrat T dt sama dengan 4 dt. Sehingga diperoleh integral garisnya yaitu integral dari min Pi per 2 sampai Pi per 2, 4 cos T, 4 sin T pangkat 4, 4 dt. Kemudian disubstitusikan menjadi hasilnya yaitu 8192 per 5. Kemudian jika kurva C menggunakan parameter Y sama dengan Gx, dengan X lebih besar sama dengan X1 dan kurang dari sama dengan X2, maka integral garis menjadi berbentuk fx, y ds, yaitu integral dari x1 sampai x2 fx, gx akar dari 1 plus dy per dx kuadrat dx. Jika kurva C menggunakan parameter X sama dengan GY, dengan Y lebih besar sama dengan Y1 dan kurang dari sama dengan Y2, maka integral garis menjadi berbentuk fx, y ds, integral dari Y1 sampai Y2, f, gy, y, akar dari 1 plus dx per dy akar pangkat 2 dy. Kemudian bentuk-bentuk di atas pada akhirnya merupakan bentuk integral tentu terhadap fungsi satu peubah. Kemudian contoh satunya, hitung integral C x2y ds, di mana C ditentukan oleh persamaan parametrik X, cos T, dan Y-nya sama dengan 3 sin T. T lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Pi per 2. Tunjukkan pula bahwa parametrisasi X sama dengan akar dari 9 min Y kuadrat sama dengan Y-nya dengan batas lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3 menghasilkan nilai yang sama. Nah, kemudian di dalam gambar ini ada penyelesaian dari parametrisasi 1, yaitu
integral dari 0 sampai V per 2, kemudian disubstitusikan terhadap X kuadrat Y, kemudian menghasilkan 1 integral 0 pi per 2 cos kuadrat sin, kemudian menghasilkan integral cos pangkat 3t, kemudian disubstitusikan dengan batas bawah 0 dan batas atasnya pi per 2, dan menghasilkan 27. Kemudian juga ada karakterisasi banyak, yaitu ada dA akar dari 1 plus dx per 2 dy sama dengan input terus dituliskan lagi contoh dan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 2. Kemudian, integral garis pada bidang tersebut dapat diperluas menjadi integral garis pada ruang. Nah, integral garis pada ruang ditulis integral fx, y, z ds. Jika kurva C diberikan dalam bentuk parameter T, maka X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT. Dengan T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan D. Maka integral garis pada ruang menjadi berbentuk integral A sampai B fxt, yt, zt, yaitu akar dari X aksen T kuadrat plus Y aksen T kuadrat plus Z aksen T kuadrat dt. Kemudian ada contohnya, yaitu hitunglah integral garis fungsi fx, y, z sama dengan kz pada kurva C yang dinyatakan dalam bentuk parameter T berikut. X-nya yaitu 3 cos T, Y-nya 4 sin T, dan Z sama dengan 4T. Dengan T-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Pi. Nah, dijawab. K integral 0 sampai V 4T akar dari 9 sin kuadrat T plus 9 cos kuadrat T plus 16 dt. Kemudian diintegral lagi mendapatkan 20K T kuadrat per 2, kemudian disubstitusikan batasnya antara V dan 0 menghasilkan 10K Pi kuadrat. Ya, selanjutnya ada bentuk vektor dalam integral garis. Jika fungsi f dinyatakan dalam bentuk vektor di R3, fx, y, z sama dengan fx, y, z, i tambah gx, y, z, j tambah hx, y, z, k merupakan medan vektor yang disebut gaya bekerja pada vektor posisi R sama dengan xi tambah yj tambah zk seperti ilustrasi berikut, bisa dilihat pada gambar. Maka integral garis fungsi f pada kurva C menyatakan kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya f untuk menggerakkan partikel dari titik A ke B sepanjang kurva C. Dengan demikian, W sama dengan integral C f x, y, z dr, di mana f x, y, z dr sama dengan f x, y, i tambah gx, y, j tambah hxy k dikalikan dengan dxi tambah dyj tambah dzk sama dengan fx, y dx tambah gx, y dy tambah hx, y dz. Jadi integral garis dalam bentuk vektor di R3 dinyatakan sebagai integral C fx, y, z dx tambah gx, y, z dy tambah hx, y, z dz. Sementara integral garis dalam bentuk vektor di R2 dinyatakan sebagai integral C fxy dx tambah gxy dy. Jika kurva C di R3 dinyatakan dalam bentuk parameter T, yaitu X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT,
dengan T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka integral garis fungsi f di sepanjang kurva C menjadi berbentuk W sama dengan integral C f x y z dx tambah g x y z dy tambah h x y z dz sama dengan integral A sampai B f x t y t z t dx per dt ditambah g x t y t z t dy per dt tambah h x t y t z t dz per dt dt. Jika kurva C di R2 dinyatakan dalam bentuk parameter T, yaitu X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dengan T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka integral garis fungsi F sepanjang kurva C menjadi berbentuk W sama dengan integral C F XY dx tambah G XY dg sama dengan integral A sampai B f x t y t dx per dt ditambah g x t y t dy per dt dt. Bila kurva C dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Vx dengan X lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka X dapat dipandang sebagai parameter, menggantikan parameter T, sehingga kurva C diberikan dengan persamaan X sama dengan X, Y sama dengan Vx, dengan X lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Maka integral garis fungsi F di sepanjang kurva C menjadi berbentuk W sama dengan integral A sampai B Fx Vx tambah Gx Vx dikalikan Vx dan X dx. Contohnya, hitung integral garis integral C YZ dx min XZ dy tambah XY dz bila C merupakan kurva yang dinyatakan dengan persamaan X sama dengan E pangkat T, Y sama dengan E pangkat 3T, dan Z sama dengan E pangkat min T, dengan T lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Maka jawabannya adalah integral 0 sampai 1 min 3 E pangkat 3T dt sama dengan 1 min E pangkat 3. Selanjutnya, sifat integral garis. Yang pertama, integral garis pada berhingga kurva. Ingat sifat penambahan selang pada integral tentu, yaitu integral A sampai B fx dx menjadi integral A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Sifat demikian terdapat pula pada integral garis. Jika C merupakan kurva mulus potong-potong, yaitu kurva C terbagi menjadi berhingga kurva mulus dan kurva-kurva mulus tersebut terhubung. Perhatikan ilustrasi berikut pada gambar. Jika C dapat dinyatakan sebagai n buah kurva mulus, yaitu C1, C2 sampai Cn, atau C sama dengan C1 gabung C2 gabung C3 sampai gabung Cn, maka integral C fx y ds sama dengan integral C1 fx y ds tambah integral C2 fx y ds tambah integral C3 fx y ds tambah integral C4 fx y ds. Sekarang contoh. Tentukan integral C 4x pangkat 3 ds dengan C adalah kurva berikut. Bisa dilihat pada gambar. Untuk menjawab, pertama kita tentukan parameter untuk kurva tersebut, yaitu C1, X sama dengan T, Y sama dengan min 1, dengan T lebih besar sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 0. C2-nya, X sama dengan T, Y sama dengan T pangkat 3 min 1, dengan T lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 1. Sedangkan C3-nya, X sama dengan 1, Y sama dengan T. Dengan T lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 2. Sehingga diperoleh integral C1 dari 4X pangkat 3 ds dengan perhitungan yang terlihat pada slide menghasilkan min 16. Lalu integral C2 dari 4X pangkat 3 ds menghasilkan 2,268. Dan integral C3 dari 4X pangkat 3 ds sama dengan 8. Sehingga untuk integral C 4X pangkat 3 ds merupakan penjumlahan dari integral-integral yang tadi sudah dihitung, yaitu min 16 tambah 2,268 tambah 8 sama dengan min 5,732. Selanjutnya, integral garis pada kurva berlawanan arah. Jika pada integral tentu berlaku sifat integral A sampai B fx dx sama dengan
negatif integral B sampai A fx dx, maka integral garis berlaku juga sifat integral C fx y ds sama dengan integral min C fx y ds. Contoh, tentukan integral C 4x pangkat 3 ds dengan C adalah garis lurus dari min 2, min 1 ke 1,2. Kedua, tentukan integral C 4x pangkat 3 ds dengan C adalah garis lurus dari 1,2 ke min 2, min 1. Langkah pertama, tentukan persamaan garis yang menghubungkan kedua. Yang berikutnya ada teorema Green. Jika kurva C pada integral garis merupakan kurva tertutup sederhana, maka notasi untuk integral garis pada kurva tertutup sederhana C ditulis dengan integral tertutup C f ds. Kurva tertutup sederhana adalah kurva yang titik awal dan titik akhir kurva adalah sama, dan kurva tersebut tidak berpotongan seperti gambar berikut. Pada gambar itu dibentuk kurva tertutup sederhana C dan daerah di dalam kurva tertutup sederhananya disebut dengan D. Kurva C memiliki orientasi positif. Untuk menghitung integral garis pada kurva tertutup sederhana dapat dilakukan langsung dengan menggunakan sifat penggabungan kurva. Contoh 1. Hitung integral garis dari kurva C x y kuadrat dx min x kuadrat y dy. Kurva C merupakan segmen garis dari titik 0 ke 2,0 dan berakhir di 2,3. Kemudian di situ ada bentuk jawabannya. Dibentuk dulu gambarnya dari C1, C2, kemudian sampai C3. Dengan persamaan C-nya sama dengan C1, C2, C3 dengan C1-nya dari 0,0 ke 2,0, C2-nya 2,0 ke 2,3, dan C3-nya 2,3 ke 0,0. Oleh karena itu, integral garis diselesaikan secara langsung dapat diperhitungkan sebagai berikut. Integral C x y kuadrat dx min x kuadrat y dy sama dengan integral C1 x y kuadrat dx min x kuadrat y dy ditambah integral C2 x y kuadrat dx min x kuadrat y dy ditambah integral C3 x y kuadrat dx min x kuadrat y dy. Menghitung integral garis fungsi f x y pada kurva tertutup sederhana C selain menggunakan sifat penggabungan kurva seperti contoh 1, dapat juga dihitung dengan menggunakan teorema Green. Teorema ini memperlihatkan hubungan antara integral garis pada kurva tertutup sederhana dengan integral lipat. Misalkan C merupakan kurva tertutup sederhana yang membentuk batas dari suatu daerah S di bidang XY. Jika MXY dan NXY adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi pada S dan C serta mempunyai turunan parsial do n per do x dan do m per do y, maka integral tertutup dari mx plus ny m dx plus n dy sama dengan integral lipat S untuk do n per do x dikurang do m per do y dA. Contohnya, hitung integral garis seperti contoh 1 dengan menggunakan teorema Green. Setelah digambar, di situ ada fx, y sama dengan xy kuadrat menjadi do f per do y sama dengan 2xy, dan gx, y yaitu x kuadrat y menjadi do g per do x-nya sama dengan min 2xy. Kemudian dicari nilai R-nya. R sama dengan x, y. Demikian sehingga 0 kurang dari x kurang dari 2, 0 kurang dari y kurang dari 3 per 2x. Maka didapat nilai integral lipat R min 4xy dA sama dengan integral 0 sampai 2 integral 0 3x per 2 min 4xy dy dx sama dengan min 18. Contoh yang kedua, periksa teorema Green pada bidang untuk integral C 2xy min x kuadrat dx ditambah x plus y kuadrat dy, di mana C adalah kurva tertutup
dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan X. Kurva-kurva bidang tersebut berpotongan di 0,0 dan 1,1. Jawabannya yang pertama dibentuk gambarnya. Di situ ditunjukkan pada gambar bahwa arahnya positif dalam kurva C-nya. Sepanjang Y sama dengan X kuadrat, integral garisnya sama dengan integral X sama dengan 0 sampai 1 untuk 2X X kuadrat min X kuadrat dx dan X ditambah X plus X kuadrat dikuadratkan dx kuadrat sama dengan integral X sama dengan 0 sampai 1, 2X kuadrat plus X kuadrat ditambah 2X pangkat 5 dx. Hasilnya sama dengan 7/6. Untuk sepanjang Y kuadrat sama dengan X, integral garisnya, integral Y sama dengan 1 sampai 0, 2Y kuadrat dikali Y, min Y kuadrat dikuadratkan, dy kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat dy, sama dengan integral Y sama dengan 1 sampai 0, 4Y kuadrat min 2Y pangkat 5 ditambah 2Y kuadrat dy, sama dengan min 17/15. Maka integral garis yang diinginkan sama dengan 7/6 dikurang 17/15 sama dengan 1/30. Dengan menggunakan teorema Green, integral lipat R do N per do X min do M per do Y dx dy dengan hasil akhir 1/30. Dengan demikian selesailah periksaan teorema Green tersebut. Contoh yang ketiga. Hitung integral tertutup dari C, X kuadrat min XY pangkat 3 dx ditambah Y kuadrat min 2XY dy, di mana C adalah suatu bujur sangkar dengan titik sudut 0,0, 0,2, 2,2, 2,0. Yang pertama menggambar daerah yang dimaksud. Dari gambar itu berdasarkan teorema Green, kurva integral tertutup C M dx ditambah N dy sama dengan integral lipat R do N per do X dikurang do M per do Y dy dx. Maka integral lipat R do N per do X dikurang do M per do Y dy dx sama dengan integral lipat R do Y kuadrat min 2XY per do X dikurang do X kuadrat min XY pangkat 3 per do Y dy dx. Sama dengan integral dari X sama dengan 0 sampai 2, integral Y sama dengan 2 sampai 0 untuk min 2Y ditambah 3XY kuadrat dy dx. Dengan perhitungannya dihasilkan hasilnya adalah sama dengan 8. Selanjutnya ada bentuk vektor teorema Green. Andaikan C adalah kurva tertutup sederhana dan mulus pada bidang XY dan orientasinya berlawanan dengan arah jarum jam, dalam arti parameterisasi panjang busurnya X sama dengan XS dan Y sama dengan YS, maka T sama dengan dx per dsi ditambah dy per dsj adalah vektor singgung satuan dan N sama dengan dy per dsi dikurang dx min dsj adalah vektor normal satuan yang mengarah keluar dari daerah S yang dibatasi oleh C. Sekian presentasi dari kelompok kami.